Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kaum muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kesehatan yang terus Allah berikan membuat kita semakin hari semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini bersama kami santri kami yang bernama dan Soleh Ramadan. Nah, sekarang kita ingin menggali informasi dari Ananda Afdan Soleh Ramadan ini terkait dari proses berangkatnya dari kampung hingga sampai ke Jakarta, tentunya dengan tujuan untuk hijrah dan menuntut ilmu agama di samping disekolahkan di sekolah umum. Ya, mungkin nanti kita akan dengarkan bagaimana cerita daripada Ananda tersebut. Jadi sebelum berangkat ke Jakarta itu di kampung diantar sama orang banyak nggak? Banyak. Saking banyaknya membludak ya. Yes. Nah, ini alhamdulillah saya juga waktu itu turun ke kampung mereka dan ikut bersama-sama dengan Ananda Afdan Soleh Ramadan berikut kawan-kawannya. Nah, itu kan kita berangkat ke Ambon ya. Ke Ambon menggunakan kapal apa? Sabu. Masih ingat berapa lama kita dalam perjalanan? 5 hari. Benar itu 5 hari? Benar. Ya, kapal sabuk itu kita gunakan karena singgah di Banda waktu itu ya. Kita singgah di Banda, kemudian kita langsung ke Ambon. Ada kapal lain yang 2 hari saja, apa namanya? Ada kapal Centika. Centika ini dari kampung mereka Gorom ke Ambon itu 2 hari. Ya, tapi karena kita pada waktu itu kami ingin mengejar kapal untuk pemberangkatan Jakarta, jadi kami buru-buru mengikut kapal sabuk ya. Ternyata kita 5 hari di lautan hingga sampai ke Ambon. Nah, pada saat sampai ke Ambon itu langsung berangkat ke Jakarta atau gimana? Belum langsung berangkat ke Jakarta. Tempat kontrakan. Ya, kontrakan. Pada waktu itu saya juga bersama mereka ya, hanya 1 malam saja tidur bersama mereka. Setelah itu saya langsung berangkat ke Jakarta karena antar surat-surat mereka ke sekolah. Nah, karena kita tujuannya setelah mereka datang langsung masuk ke sekolah. Nah, itu di Ambon berapa hari kira-kira? Setelah dari kampung Gorom kemudian lari ke Ambon, itu kan 5 hari perjalanan. Nah, sampai di Ambon itu berapa hari kalian tidur di Ambon sambil nunggu kapal? 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu ini. Terus kemudian 2 minggu di Ambon. Itu setelah 2 minggu di Ambon, pembelian tiket. Ya, waktu itu Ustadz sudah beli tiket ya, beli tiket kasih ke Bang Hadi ya. Kemudian kasih juga uang makan di Ambon, kemudian di perjalanan sama Bang Hadi. Setelah tiba waktunya, kemudian langsung berangkat. Dari tempat kosan ke Labuan pakai apa? Angkot ya, dari tempat kosan ke Pelabuhan pakai angkot. Terus selanjutnya habis itu naik ke kapal. Yes. Naik ke kapal. Kapal berapa hari dari Ambon ke Jakarta? 5 hari juga. 5 hari juga, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 5 hari. Setelah itu sampai di Jakarta, saya yang langsung menjemput mereka dengan menyewa 2 mobil. Kita pakai langsung menjemput teman-temannya yang ada di sana.
Kemudian setelah sampai di Jakarta dalam perjalanan 5 hari, kemudian tibalah masuk ke Tanjung Priok malam ya pada waktu itu ya. Apa yang terpikirkan di pikiran Afdan dan teman-teman pada saat kapal mau masuk ke Tanjung Priok? Tenang atau lari ke atas kapal lihat-lihat keadaan di luar? Lari di atas kapal ya. Lari di atas kapal kemudian lihat keadaan di luar. Pada saat itu apa yang terpikirkan? Ada rumah tinggi-tinggi? Yes. Hah? Yes. Ada rumah tinggi-tinggi. Kalau di kampung nggak ada ya rumah tinggi-tinggi seperti itu ya. Jadi ada bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, kemudian setelah kapal sandar masih di atas, apa diinstruksikan untuk turun? Turun. Oh, untuk turun. Nah, akhirnya tiba di pelabuhan Tanjung Priok. Dan pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nah, saat itu juga kami langsung datang menjemput mereka. Ya, menjemput mereka bersama teman-teman yang lain untuk dibawa ke tempat kita saat sekarang ini yang beralamat di video yang sudah kami cantumkan ini. Selanjutnya setelah sampai di sini tentu masih ingat kampung halaman ya. Yes. Masih ingat. Tapi apa yang membuat Afdan jadi semangat untuk bisa tetap mempertahankan keinginan tetap di sini belajar? Yes. Ingin membahagiakan orang tua atau bagaimana? Orang tua. Ingin membahagiakan orang tua sehingga Afdan ini dia ya sampai sekarang sudah berapa tahun? 3 tahun ya, 3 tahun di yayasan kita. Dan sekarang sudah kelas berapa? 3. Kelas 3, kelas 3 SMP. Teman-teman yang lain udah, yang sama seangkatan dengan Afdan sudah kelas berapa sekarang? Seperti Rifat, Udah SMA. Afdal, siapa lagi? Vicky, terus Aksal. 4 orang ini yang dulu kemarin sama-sama masuk di SMP kan? Yes. Nah sekarang mereka sudah SMA mana? 13. SMA Negeri 13 Bekasi. Nah, alhamdulillah itulah angkatannya Afdan yang sekolah bersama-sama 3 tahun di SMA Negeri 13 Bekasi. Mereka baru kelas 1 SMA. Nanti kita akan video berikutnya akan mewawancara salah satu di antara mereka lagi. Nah, selanjutnya setelah tiba di sini, apa yang Afdan dapatkan selama 3 tahun ini? Yang jelas, sholat 5 waktu terjaga. Sholat 5 waktu terjaga. Dulu di kampung tidak melaksanakan sholat. Kemudian di kampung mengaji tidak? Kalau di sini? Di sini istiqomah di waktu subuh, kemudian di waktu asar, di waktu maghrib, bahkan sebelum tidur, insya Allah ngaji. Ya. Sekarang hafalannya sudah sampai di mana? Di juz 29. Juz 29. Ya, perlu para pemirsa ya bunda kaum muslimin jamaah rahmat dan dimuliakan Allah ketahui bahwa mereka ini datang memang dari kampung, kelihatannya bisa baca Quran, tapi ternyata di sini hurufnya sembarang dibaca ya. Benar kan? Benar. Nah, akhirnya kita proses perbaikan, tahsin namanya, perbaikan sampai mereka sudah alhamdulillah bagus. Lantas kita mulai memberikan kesempatan kepada mereka untuk setiap hari mengaji dulu ya, mentadaburi Al-Quran sebelum kita memberikan hafalan kepada diri mereka. Artinya perkenalan lisan mereka, membiasakan lisan mereka untuk membaca Al-Quran. Dan itu alhamdulillah mereka lakukan. Apalagi kalau bulan suci Ramadan, berapa kali mereka usahakan untuk tamatkan Al-Quran di bulan yang penuh keberkahan tersebut. Nah sekarang setelah sudah di sini, kemudian sudah menghafal Quran, sudah bisa jadi imam, perasaannya bagaimana? Enak ya, senang ya, senang ya. Ustadz doakan semoga selalu sehat ya, tetap istiqomah dalam mengejar cita-cita yang diinginkan oleh sesepuh-sesepuh yang ada di kampung ya.
membanggakan orang tua yang sementara ini mereka sedang berpikir anak kami lagi sementara mencari ilmu agama. Jadi jangan disia-siakan waktu ketika kita berada di perantauan, ya. Ingat pesan orang tua, pesan kakek nenek, pesan sepuh-sepuh di sana, bahwa datang itu adalah untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri kita, untuk belajar. Jadi jangan sampai kita melalaikan nasihat daripada para sepuh-sepuh yang ada di kampung. Ingat waktu kita sebelum berangkat, ya. Ingat nggak, kita sebelum berangkat kan ada kumpul di rumahnya Kak Sahdan, kemudian ada beberapa orang tua sepuh yang bicara, bahkan sekretaris daerah setempat, bapak yang saya Ustadz lupa namanya, dia bicara sampai menangis kan, memberikan kesempatan kepada kalian untuk berangkat ke Jakarta dengan titip amanah kepada Ustadz, mudah-mudahan bisa jaga kalian dan kalian pulang menjadi anak-anak yang bisa memberikan perubahan kepada warga di kampung. Jadi tetap semangat terus, ya, terus tetap semangat, jangan sampai lelah, ya. Kita lelah setelah pulang, kemudian berjuang di kampung sampai Allah memanggil kita, baru kita istirahat, ya. Mungkin itu saja pemirsa yang bisa kami cakap-cakap sedikit bersama santri kami Ananda dan Soleh Ramadan, ya. Itulah perjalanan beliau dari kampung hingga ke sini, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa baca Quran dengan baik, sudah bisa menghafal Quran dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana bacaan Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Afdan Soleh Ramadan, yaitu surat Al-Mulk, ya. Hafal? Surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 30, ya. Kita dengarkan secara bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari seorang anak yang dulunya tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian datang merantau ke Jakarta, lantas belajar secara perlahan-lahan selama 3 tahun, baru bisa bacaan Qurannya menjadi baik, dan terus Ananda ini belajar memperbaiki bacaannya hingga sampai jauh lebih baik lagi. Mari sama-sama kita simak bagaimana daripada bacaan Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Afdan Soleh Ramadan, yaitu surat Al-Mulk ayat 1 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابها وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين